Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Ball News. Nah, kali ini Ball News akan membahas berita mengenai Timnas Indonesia pada hari ini part yang pertama. Namun sebelum kita masuk ke videonya, jika kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke berita pertama. Sintayong coret nama Zico Sore dari Timnas Indonesia U20, inilah alasannya. Salah satu pemain keturunan yaitu Zico Sore secara resmi dicoret dari skuad Timnas Indonesia U20 sesuai keputusan sang pelatih Sintayong. Keputusan tersebut langsung disampaikan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Safri, yaitu sebelumnya Zico Sore telah diberikan kesempatan untuk bergabung bersama Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Spanyol. Kala itu Zico datang bersama dengan Rafael Struijts dari Belanda ke Spanyol. Rafael dan Zico juga sempat mengikuti 3 laga uji coba Timnas Indonesia di Spanyol. 3 laga uji coba itu antara lain adalah saat menghadapi Slovakia, Valencia Football, dan Malaga. Dari 3 laga uji coba itu hanya Rafael yang mampu menciptakan 1 gol, sementara Zico Sore tidak. Usai dari Spanyol, Sintayong langsung melakukan evaluasi terkait performa 2 pemain keturunan tersebut. Hasilnya Sintayong lebih memilih Rafael sementara Zico dicoret. Jadi alasan kenapa Zico dicoret dari skuad Timnas Indonesia adalah karena mungkin performanya tidak mampu membuat Sintayong terkesan sehingga memilih Rafael. Hal itu dilakukan setelah Rafael tiba di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada Kamis 15 Desember kemarin. Itu berarti ada 3 pemain keturunan yang dipercaya penuh oleh Sintayong. 2 nama lainnya adalah Ivar Jenner dan Justin Hubner. Sementara itu Rafael akan menjalani beberapa agenda selama di Indonesia. Pemain asal klub ADO Den Haag itu sangat antusias untuk segera menjadi WNI. Sintayong sebelumnya menginginkan pemain keturunan untuk memperkuat Timnas U20 di Piala Dunia 2023. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Resmi Elkan Bagot out, Sintayong mantap tunjuk bek miliaran di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia apakah siap juara? Mari kita simak videonya. Kabar kurang baik datang dari bek keturunan Elkan Bagot yang dipastikan tidak akan ambil bagian dalam turnamen Piala AFF. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh manajer Ipswich Town, Kieran McKenna, yang mengatakan Elkan Bagot memilih untuk tinggal di Gillingham FC untuk melakoni Piala FA kontra Leicester City. Menurut Kenna, hal yang membuat Elkan Bagot memilih Gillingham FC dibanding Timnas Indonesia adalah Piala AFF merupakan turnamen yang tidak masuk dalam kalender FIFA. Untuk menggantikan posisi Elkan Bagot di bek tengah, Sintayong memiliki banyak opsi, salah satunya adalah Jordi Amat. Pemain naturalisasi ini akan diplot sebagai bek tengah di Timnas Indonesia meskipun memiliki posisi asli sebagai bek kanan. Bek yang dialabeli sebagai pemain miliaran karena merupakan jebolan Liga Spanyol ini juga sudah menyatakan kesiapannya untuk berkostum Timnas Indonesia. Hari pertama pemusatan latihan sangat berat. Ini penting karena di turnamen kami akan bermain setiap 3 hari. Bisa dibilang kami sudah siap sekarang, kata Jordi. Kami telah bekerja sangat keras selama seminggu ini. Ini adalah tujuan kami. Lanjutnya, lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga, PSSI hanya akan rekrut pemain keturunan yang sesuai dengan Villanesia. PSSI kini tengah gencar menerapkan filosofi sepak bola Indonesia, Villanesia. Mereka memastikan hanya akan merekrut pemain keturunan yang sesuai dengan filosofi ini. Villanesia akan diterapkan mulai dari tingkat pemain-pemain muda. Harapannya, filosofi ini bisa matang ketika para pemain-pemain tersebut memasuki usia senior. Menyoal pemain keturunan yang akan dinaturalisasi, Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengatakan bahwa jika PSSI nanti berencana mencari pemain-pemain keturunan, maka dipastikan akan memilih pemain yang sesuai Villanesia. Contohnya adalah 3 calon pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia, yaitu Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijts. Program penerapan Villanesia kepada pemain-pemain muda adalah proyek jangka panjang PSSI. Tujuannya untuk mengangkat prestasi timnas di level internasional. PSSI mencoba menerapkan Villanesia sejak 2017 silam.
Filosofi ini diharapkan menjadi pondasi dan karakter sebagai sepak bola Indonesia, dari pembinaan usia dini hingga profesional serta individu pemain maupun tim. PSSI mengelompokkan beberapa fase latihan berdasarkan kelompok umur. Untuk usia 6-9 tahun disebut fase pengenalan. Usia 10 hingga 13 tahun adalah fase pengembangan skill. Terakhir usia 14 hingga 17 tahun disebut sebagai fase permainan. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Gara-gara tidak ada uji coba, ranking FIFA Timnas Indonesia kian jauh di bawah Malaysia. Ranking FIFA Timnas Indonesia semakin tertinggal dari negara tetangganya Malaysia lantaran tak menggelar pertandingan uji coba internasional pada periode Desember. Jika dibandingkan dengan Timnas Indonesia yang masih adem ayem dengan pemusatan latihannya menjelang Piala AFF, Timnas Malaysia justru giat menggelar laga uji coba internasional. Selain untuk mempersiapkan diri menghadapi gelaran Piala AFF, uji coba internasional ini juga menjadi ajang tersendiri bagi Malaysia untuk mengatrol peringkat FIFA-nya. Yang terbaru, Timnas Malaysia diperkirakan mendapatkan tambahan poin sebanyak 4,28 setelah berhasil memenangkan 2 pertandingan persahabatan internasional. Pada 2 laga itu, Malaysia sukses menggulung Kamboja dengan skor 4-0 pada hari Jumat dan menggebuk Maladewa dengan skor 3-0. Menurut laporan dari halaman footballranking.com, kemenangan atas Kamboja menghasilkan poin tambahan sebesar plus 1,96, sedangkan Maladewa mendapatkan plus 2,32. Dengan hasil ini, skuad Harimau Malaya memiliki perolehan poin sebanyak 1,066. 2 pekan sebelumnya, poin negeri jiran hanyalah 1,062. Jika benar Malaysia mendapatkan tambahan plus 4,28 poin, maka mereka akan menggeser Hong Kong yang berada di urutan 145 ranking FIFA. Ini tentu menjadi sinyal positif bagi upaya skuad Harimau Malaya untuk menembus ranking 100 besar FIFA dalam waktu yang dekat. Kondisi ini juga jauh berbeda dengan upaya PSSI untuk membantu Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin demi memperbaiki ranking FIFA. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.